ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ammal wawu fi hadhihi syahr al-wara. Adapun huruf wawu di bulan ini, di bulan Dzulhijjah adalah al-wara. Al-wara huwa ijtinabu syubuhati khaufan minal wuqu'i fil muharram. Jadi waro itu adalah menjauhi perkara-perkara subhat karena takut terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Jadi al-waro artinya menahan diri, menjaga. Lawannya al-inhimak, terjerumus. Jadi ijtinabu subhat, menjauhi hal yang hukumnya samar. Subhat itu samar. Yang berada di tengah-tengah antara yang halal dan yang haram. Jadi hati kita tidak tenang kalau kita mengerjakan. Khaufan minal wuqu'. Jadi karena takut terjatuh. Karena takut terjatuh. Bukan karena sudah jatuh. Ya, tapi takut terjatuh. Karena kehati-hatian al-muharamat pada perkara yang jelas haram. Jadi waro itu bukan cuma ninggalin perkara yang haram, tapi juga membuat jarak aman dari perkara subhat. Ya. Jadi membuat pagar, ya pagar pengaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal halal bayyinun, wa innal haram bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu pun jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, di antara keduanya ada perkara subhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang tidak diketahui kebanyakan oleh manusia. Faman ittaqa subuhat istabra'a li dinihi wa irdi. Jadi barang siapa yang memelihara dirinya dari subhat, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan agama dan menyelamatkan kehormatan. Nah, sekarang tanda tanya kita. Pertanyaan kita. Kenapa waro dibahas pada bulan Dzulhijjah? Bukan bulan Dzulqa'dah. Sama-sama ada waw. Minimal ini ada 3 alasan. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia. Bulan dilarang untuk menzalimi diri sendiri dan maksiat di dalamnya dosanya lebih besar. Jadi Dzulhijjah ini bulan yang mulia. Dilarang menzalimi diri sendiri dan bermaksiat pada bulan Dzulhijjah, dosanya lebih besar. Yang kedua, setiap pahala perbuatan soleh, perbuatan baik dilipat gandakan. Tapi apabila kita lalai, maka kita pun akan menjadi orang yang rugi besar. Ini di bulan Dzulhijjah ini di bulan Dzulhijjah ini 10 hari amal kecil jadi besar. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini pahalanya di luar biasa. Dilipat gandakan. Bagi yang mengharapkan pahala. Berarti taqarrub kepada Allah pun akan lebih mudah. Nah, kalau hati lalai, pasti jatuh kepada perkara itu.
peluang untuk memperoleh dari kebaikan-kebaikan, hasil-hasil kebaikan itu akan menjadi hilang. Dan yang lebih penting lagi bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah kurban. Ibadah haji dan kurban butuh hati yang bersih. Tasfiyatul qalbi. Membersihkan hati. Bagaimana kita bisa membersihkan hati kita? Sedangkan kita tidak punya alat. Maka beruntunglah orang yang memiliki formula untuk membersihkan kalbu. Nah, jadi katakan talqin itu adalah haji. Hajinya mabrur dengan talqin. Umrohnya mabrurah dengan sebab talqin. Tapi kalau haji ke Mekah, kurban, nah, memiliki syarat. Hartanya mesti halal, niatnya mesti ikhlas, di hati bersih dari subhat. Itu orang berangkat ke Mekah, berangkat haji. Jadi hartanya itu harus dipilih. Mesti betul-betul harta yang halal. Niatnya bukan ingin dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Hatinya betul-betul ikhlas. Ridha Allah. Hatinya benar-benar mesti bersih dari perkara-perkara subhat. Maka kalau ada perkara subhat di harta atau di niatnya, khawatir hajinya, kurbannya tidak diterima oleh Allah. Marfid. Jadi waro itu pun memiliki kelas, memiliki tingkat. Waro yang wajib meninggalkan yang haramnya jelas. Seperti bergibah, ngomongin orang, berdusta, mendengarkan musik-musik yang diharamkan, melihat sesuatu yang haram. Nah, ini mesti ditinggalkan. Mesti warok. Meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita puasa Arafah, gibah, pahalanya batal. Dusta, pahalanya haram. Pahalanya batal. Dan warak sunnah, meninggalkan yang subhat. Kalau warak wajib, meninggalkan sesuatu yang haram. Warak sunnah, meninggalkan sesuatu yang subhat. Yang sumbernya tidak jelas. Nah, punya harta, tapi hartanya tidak jelas. Pernah dapat bonus kerja, tapi sumbernya tidak jelas. Dipakai korban, dipakai berangkat haji. Nah, lebih baik diamankan. Ditunda. Yang ketiga, ini adalah warnanya hasil khas. Meninggalkan yang mubah. Jadi bukan hanya meninggalkan yang subhat, tapi meninggalkan yang mubah. Apa? Perkara mubah, tapi subhat. Setiap perkara yang membuat lalai kepada Allah, meskipun itu mubah, nah, itu adalah mesti dijauhkan.
Jadi setiap waktu dipakai untuk berzikir. Jadi cara melatih waroknya yang praktis, kita sudah punya alat warok, yaitu tawai. Gak usah lama-lama. Sebelum kita berbicara, sebelum kita nge-share di medsos, tanyakan pada kalbu kita. Ini hal-hal ini bermanfaat atau tidak? Kita tanyakan pada kalbu kita. Ketika kita berbicara kepada orang lain, tanyakan hati kita. Pantas nggak ucapan ini kita ucapkan kepada orang lain? Bermanfaat nggak ucapan kita kepada orang lain? Kalau sekiranya tidak bermanfaat, tidak pantas, lebih baik diam. Lalu kita menjaga mata kita. Sebab subhat terbesar saat ini ada di layar HP kita. Subhat terbesar sekarang ini ada di layar HP kita. Jadi batasi waktu kita untuk bersosmed. Cek niat kita sebelum beramal. Ini caranya. Jadi kita ketika akan berbuat, tanyakan, ini untuk Allah atau untuk kita. Jadi jaga zikir kita. Jaga zikir khofik kita. Kita ingat tujuan kita, ilahi anta maksudi. Ilahi anta waridakan. Atini mahabbat atau ma'rifat taqwa atini. Jadi setiap apapun ibadah yang kita kerjakan, kita tanyakan kepada kalbu kita. Wala zikrullahi. Ini boleh dikerjakan atau tidak, ini manfaatnya. Ini yang kita tanyakan. Sehingga orang yang warok itu hatinya akan ringan untuk, karena hati yang kotor dengan perkara subhat akan berat untuk. Jadi orang yang tidak peduli dengan subhat, lisannya berat untuk berzikir. Wakilah. Nah, ini dikatakan huwa mulazamatul a'malil jamilah. Ini level yang kedua. Warok adalah senantiasa melakukan amal-amal yang indah, yang baik. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarakuhu malayan. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi diri. Jadi, definisi awal, ya, warok yang tadi menjauhi subhat, takut jatuh ke yang haram. Nah, definisi kedua ini naik ke level warok, ya, menyibukkan diri dengan yang bermanfaat, dengan yang baik, sampai nggak ada waktu buat subhat, apalagi yang haram. Kayak orang yang berpuasa, bukan cuma nahan lapar, tapi juga mengisi waktu dengan zikir. Dia tidak mikirin makanan. Min husni ilmil ma'. Min husni islamil mar'i tarakuhu malaya. Jadi termasuk baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak penting. Jadi makna malaya ini hal yang gak ada manfaatnya buat agama dan dunianya ditinggalkan. Contohnya, pengen tahu urusan orang, debat kusir di komentar medsos, nanya-nanya pengen tahu saja, kepo detail hal yang gak perlu. Itu kadang-kadang scroll HP tanpa tujuan. Ini dia. Ini mesti ditinggalkan. Imam Nawawi bilang,
Hadis ini adalah hadis pokok dalam adab. Kalau orang pegang ini, maka hidupnya akan tenang. Membukakan diri dengan indah. Jadi menyibukkan diri. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang indah. Ya, ganti waktu nganggur dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan silaturahmi, dengan mencari rezeki yang banyak biar bisa sedekah. Nah, di waro itu sebagai rem dan juga sebagai gas. Ngerem diri dari yang meragukan, tegas ke amal yang indah. Jadi kalau cuma ngerem doang, hidup jadi kosong. Kalau cuma ngegas doang tanpa rem, bisa nabrak. Jadi dua-duanya mesti berjalan bareng. Intinya, warok yang sempurna itu bukan cuma diam saja, tidak mengerjakan hal-hal yang buruk, tapi warok yang sempurna adalah ya, sibuk mengerjakan amal-amal baik. Nah, saja yang dapat saya sampaikan, manfaat berkah dari dalam alfa. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.